Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan melanjutkan reaction Mafia Tanah lagi bre. Ini judulnya Bongkar Kebohongan Mafia Tanah Fit at Fernalta. Gue seneng banget kalau duetnya sama Fernalta, sama Tekoto, sama Bang Pot itu keren banget bre. Kalau berdua mereka ini keren banget ya. Jadi kayak seperti apa ceritanya bre ya. Oke bre, gak perlu lama-lama lagi, siapkan cemilan kalian kalau ada. Langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like ya bre ya. Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Apakah ada action-action? Karena ini Fit Fernalta ini pasti ada yang aneh-aneh dan action-action biasanya gitu bre. Langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Oke, kita lihat. Hadirkan Bobo the Kinji Rider. Langsung hadirkan Bobo the Kinji Rider. Ya bukannya duduk ya, dia di atas meja bre ya. Di historis tanah kan, Bobo adalah pakar sejarah negeri Otni yang mempunyai pengetahuan yang lengkap dan mendalam. Oleh sebab itu, Bobo diberikan kepercayaan sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Saksi ahli, bocah sekecil itu ya jadi saksi ahli bre, keren banget ya. Memang pengetahuannya tentang sejarah Otni luar biasa bre ya. Kronologinya sampai zaman Majapahit aja dia udah tahu bre ya. Silakan kamu paparkan sejarah tanah tersebut. Apa yang mulia? Maaf, saya gak dengar. Bobo, tolong kamu paparkan sejarah asal usul tanahnya Pak Heru ini. Ini yang repot ya. Budeknya kamu bre, budeknya kamu yang repot ini. Terus gimana cara jelasinnya kalau kayak gini? Ayo babi, ngomonglah babi, ayo ngomong. Oh, baik Pak Hakim. Pepaya dan usul beritamu dengan pH 6 sampai 7. Tuh kan, beda. Yang dimaksud masalah kasus ini bukan pepaya. Lanjutlah. Lah, kok pepaya? Saya suruh kamu ceritakan sejarah tanah mereka. Berita serah terima janda. Sejarah tanah. Please lah, tolong bantu Pak Bambang lah. Kasihan kalau kayak gini, budeknya kelewatan. Janda yang mana? Ini namanya saksi ahli. Telinganya aja lupa diinstal. Gimana mau jadi saksi? Telinganya aja lupa diinstal bre, sampai digituin dia. Ayo babi ngomong. Mafia najis penjabat haram, sok bacot, hari ini juga dieksekusi. Oh, sejarah tanah negeri Otni. Ya mbok dari tadi ya udah ditungguin sampai Pak Bambang stres ya bre ya. Mbok cepet-cepet gitu loh ya. Penasaran nih, penasaran. Siap Pak Hakim. Bocil ingusan kayak gini dijadikan saksi, sudah pasti menang telak kita. Pak Hakim, bukti sertifikat yang kami serahkan tadi adalah asli dan otentik. Sedangkan pihak pelapor tidak mempunyai bukti apa-apa. Artinya tanah itu menjadi milik kami. Bobo, silakan lihat sertifikat ini. Wah, gila bre. Ini Bobo. Bocah sekecil itu keren banget kalau ada di dunia nyata ya. Sayangnya ini hanya dunia fiksi gitu loh. Ini asli. Nah kan, saksi ahli aja bilang sertifikat ini. Kertasnya otentik, isinya manipulatif. Habis Bagaimana lu. penjelasan? Kertasnya otentik, hasilnya manipulat. Ini kayaknya sesuatu ini bre. Nggak mau ngomong gua. Tanya Bobo, hei jangan asal ngomong kau ya. Kalau demikian, silakan kalian ceritakan asal usul sertifikat ini. Yang mulia, biarkan saya menceritakan sejarah tanah ini. Saya adalah lulusan S3 sejarah tanah negeri Otni. Jadi saya paham betul sejarah ketimbang bocil ingusan yang peka itu. Peka lagi. Sepertinya dia sedang ngomongin aku ya. Tanah dalam sertifikat ini adalah tanah cempaka hijau yang merupakan warisan turun-temurun dari zaman Majapahit hingga ke garis keturunan Jagatwarno. Ketika Nippon datang ke negeri Otni, mereka melegalkan tanah ini secara perdata dengan kekuasaan pemerintahannya. Jadi ini sejarah versi pejabat Otni yang korup nih bre ya. Pada tahun 1957, tanah ini dibeli oleh sekelompok petani tembakau. Pada tahun 1972,
pemerintah negeri Otni menetapkan istilah kafling, sehingga tanah tersebut dipecah menjadi 12 kafling. Pada tahun 1985, 3 kafling ini dibeli oleh kami, dan kami mengurus legalitas tanah ini ke Badan Pertanahan Negeri Otni. Dan aku ingat di tahun 1987, sertifikat tanah ini dikeluarkan langsung oleh Badan Pertanahan Negeri Otni. Tunggu, bre. Ini apakah sejarah asli atau dia asal bacot, bre? Ini sejarah asli atau dia asal bacot gitu? Menurut kalian gimana, bre? Artinya, ini adalah sertifikat asli kepemilikan tanah dan tidak pernah berubah sampai hari ini. Oke. Apa pendapatmu, Jadi Bob? ini versi dari pejabat Otni yang korup ya. Gimana kalau versi sang ahli sejarah si Bobo, The Kinji Rider, The Kinji Rider ya? Bo, Boleh diulangin nggak? Aku gak denger tadi. aduh, Mak. Aduh, kasihan. Udah capek-capek menjelaskan, tapi nggak ada yang didengar. Capek banget dah gue gitu loh. Pastinya kayak gitu ya. Kita ulang dikit, bre. Ya, kita play lagi. Boleh diulangin nggak? Aku gak denger tadi. Aduh, Mak, telinga pecah disuruh jadi saksi. Pak Hakim, saksi ahli dari pihak pelapor tidak mempunyai kompetensi. Usir dia dari pengadilan. Wow, mau diusir si Bobo The Kinji Rider. Oh, tidak semudah itu. Artinya artinya di bawah ya. Buat yang tahu artinya. Ya artinya di bawah ya. Gua nggak tahu. Oh, begitu. Dia paham bahasa babi ya, tapi dia nggak paham bahasa manusia. Dia nggak budek bahasa babi, tapi dia budek bahasa manusia. Ini piye toh ya, aduh. Nippon hanya mengakui tanah itu, tapi tidak mempunyai kuasa untuk melegalkan tanah di negeri Otni. Karena pemerintahan Nippon belum sempat mengganti kitab perdata Belanda, namun sudah diusir pada tahun 1945. Habis lu. Habis. Istilah kafling tidak ditetapkan pada tahun 1972. Kafling atau kaveling sudah digunakan sejak zaman kolonial. Habis lu. Kena batunya lu. Tadi Anda mengatakan sertifikat tersebut terbit di tahun 1987. Akan tetapi, Badan Pertanahan Negeri Otni didirikan pada tahun 1988 sesuai dengan keputusan Presiden Negeri Otni nomor 26 tahun 1988. Berarti dia asal-asalan ngomong untuk memenangkan dirinya, bre. Asal-asalan dia, bre. Hayo. Ini si tukang pagar nih mau kena ronde 4 sama si Poci nanti ini. Berdasarkan fakta sejarah yang ada, keterangan terlapor dinyatakan palsu. Habis lu. Sertifikat ini memang asli dikeluarkan Badan Pertanahan Negeri Otni, namun dimanipulasi oleh oknum orang dalam, yakni kamu sendiri. Lu main-main sama ahli sejarah. Dia itu adalah The Kinji Rider. Sang ahli sejarah The Kinji Rider. Jadi jangan macam-macam kalian ya. Bocil apaan ini? Telinganya di nerf, tapi historinya di buff. Coba bayangin kalau telinganya nggak di nerf, kayak apa dia jagonya, bre ya. Aduh, yang satu tipe, yang satu budak, yang satu pelupa, yang satu nggak nyambungan. Aduh, mereka kok satu keluarga gini ya. Aduh, ngeri. Yang mulia, aku tak perlu berkata-kata. Namun biarkan fakta yang menyala-nyala. Habis Meskipun lu. Bobo tidak mampu mendengarkan dengan baik, namun ia berotak cerdas dan berhati baik. Engkau yang diberikan sepasang telinga yang baik, Nah, tuh namun kan. digunakan untuk mendengar suara hati yang tamak. Kadang begini, bre, ya nanti kita ulang dikit. Kadang begini, bre, sesaat seorang itu memiliki kesempurnaan malah digunakan hal yang tidak baik. Tapi sementara orang yang tidak memiliki kesempurnaan malah mempunyai kemampuannya cuma 1-2 lah misalnya, tapi dia manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Keren itu, bre. Berhati baik, engkau yang diberikan sepasang telinga yang baik, namun digunakan untuk mendengar suara hati yang tamak dan godaan yang serakah. Nah, tuh kan, godaan yang serakah. Kami sudah menelusuri jejak kejahatan kalian. Yang satu berperan sebagai surveyor tanah, Nah. dan yang satu berperan sebagai eksekutor yang memasukkan dokumen Ini surveyor nanti kena ronde 4, saya doakan sama si Poci ini. dan merenggut hak rakyat. Habis lu. Wahai para cacing pemakan tanah, atas nama keadilan, maka dengan ini pengadilan hukum negeri Otni menjatuhkan vonis hukuman terhadap kalian berdua, yakni Apa?
Di penjara lagi. Habis lu. Habis lu. Didatangin Poci lagi lu. Habis lu. Mampus lo penjala seumur hidup. Ayo kita pergi guys. Kita mau nonton eksekusi pejabat negeri nih. Oh, dia dieksekusi. Bosnya dieksekusi sementara surveyornya di penjara seumur hidup ya, Bre ya. Saya bersalah. Saya akan ganti rugi. Tapi jika masukkan saya ke penjara lagi, tolong guys, tolong. Habis lu. Kamu milikku selamanya. Gua bilang juga apa? Kamu milikku selamanya. Hihihi, ngeri. Ini pocong-pocong yang aneh, Bre. Ulang dikit ya, Bre ya. Ulang dikit ya, Bre ya. Ulang dikit, Bre. Kamu Habis. milikku selamanya. Habis. Stres bisa jadi gila. Sadarlah wahai koruptor penyengsara rakyat. Maaf bre, ini kan Fernalta kok belum muncul dari tadi. Engkau telah merenggut hak banyak orang. Engkau ialah penjajah negeri sendiri. Eksekutornya ternyata trio bersaudara. Mumu, Tutu, sama ini siapa? Sisi ya? Sisi. Dan engkau tidak terampuni dalam hukum negeri Otni. Oleh sebab itu, engkau dijatuhi vonis hukuman mati. Habis lu, Bre. Semoga engkau menyesal sebelum ajal menjemput. Dan memohon ampunlah, sebab engkau hari ini juga akan... Bacot kau tua bangka. Mau tembak ya tembak aja anjing yang gatal tanganku nih. Tapi kecil kali lah pistol ini tuh. Jauh nih mah kita ganti mesin gun aja lah. Ganti mesin gun, lenyap sudah, langsung lenyap. Ganti beneran, Bre. Langsung diganti mesin gun beneran, Bre. Aduh, trio bersaudara yang lumayan menyeramkan. Muncul di ending tapi seru banget. Aduh, Bre. Nah itulah tadi, Bre, kita mereaction dari Santun TV. Akhirnya bongkar kebohongan mafiatannya selesai ya, Bre ya. Dan eksekutornya trio bersaudara dari Ed Fernalta tentunya ya. Oke, Bre, ya, hikmah yang bisa kita ambil adalah jika kamu memiliki kesempurnaan atau memiliki sesuatu yang misalnya tidak dimiliki orang lain, gunakanlah itu, manfaatkanlah itu untuk kebaikanmu, baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Gak usah untuk orang lain, kebaikanmu untuk dunia dan akhirat aja gitu. Paling minimal ya, minimal. Apalagi kamu gunakan untuk orang lain, itu lebih luar biasa. Jangan sampai kalian memiliki kelebihan seperti kecerdasan atau ya istilahnya apapun yang lebih gitu, terus kalian gunakan, manfaatin untuk hal-hal yang hanya sifatnya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, Bre. Itu hal-hal yang sangat tidak baik ya, Bre ya. Jadi buat siapapun di sahabat Mas Yul Official yang mempunyai kelebihan seperti kekuasaan, jabatan atau lain sebagainya, yang memiliki kelebihan uang atau lain sebagainya, kepintaran, gunakanlah untuk hal-hal yang positif intinya ya. Gunakan untuk kebaikan kalian tanpa merugikan orang lain ya, seperti itu. Dan jika sahabat Mas Yul Official mungkin ada yang memiliki kekurangan seperti saya gitu, kecerdasan nggak baik ya, maksudnya nggak pintar, nggak ini itu, saya nggak ngomongin fisik ya, Bre ya, karena bagi Allah itu semua fisik itu sempurna, jadi ya seperti itu ya. Jadi intinya buat kita yang merasa kurang tetap harus bersyukur, karena apapun itu kita diciptakan dengan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bre ya, kita harus syukuri apapun yang kita miliki. Wah, kayak Ustadz nih, Bre ya. Intinya mohon maaf, Bre ya, semoga video reaction pada kesempatan kali ini bisa memberikan hiburan dan juga memberikan pembelajaran tentunya. Kita doakan selalu Santun TV beserta tim dilimpahkan rezeki lahir dan batin, dan mereka juga diberikan ide-ide yang menarik yang bukan cuma sekedar menghibur, Bre, tapi juga memberikan pembelajaran bagi kita yang nonton, karena jarang-jarang ada animasi, Bre, sebenarnya ya. Bukan cuma jarang banget ada animasi itu yang hanya memberikan hiburan. Enggak, animasi Indonesia kebanyakan itu selain memberikan hiburan, Bre ya, itu juga ada hikmah yang bisa kita petik untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya seperti itu ya, Bre ya. Oke, Bre ya, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Semoga channel Mas Yul Official tahun ini bisa tembus jutaan ya, Bre ya. Amin, semoga aja, namanya juga impian ya, Bre ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini, yang udah support ya.
melalui link deskripsi. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.